Saya butuh salah satu nama yang ada di sini. Berhenti! Coba kalian masukin ke ghost detector saya, ke ghost detector yang ada di sini, untuk menyebutkan satu kalimat atau satu nama. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim ketelah kuat kalian hadir. Bye. Seekers, akhirnya kita bertiga udah kumpul di tengah-tengah untuk menginvestigasi hasil buruan malam ini. Namun setelah ini kita akan melakukan sesi conjuring karena masih banyak fenomena yang belum terungkap dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Nah, terlebih awal dari Dika dulu karena Dika langsung mulai penelusuran sebelah kanan tadi, Dik. Iya. Nah, yang didapatkan di sebelah kanan itu apa, Dik? Yang pertama sih, gue jalan ke menara sana, itu kirain menara bisa ditaikin kan, ternyata cari-cari nggak ada tangga. Nah, pas keluar dari menara itu tuh, gue mencoba untuk masuk ke rumah yang ketiga. Situ ada lemparan, kirain buah atau apa ya. Ternyata pas gue lihat atasnya ranting semua, nggak mungkin ada buahnya. Nah di situ gue udah mulai emosi tuh. Pas masuk rumah pertama gue marah-marah tuh. Nah pas rumah pertama itu kan ada samping tuh, gue coba untuk situ, itu ada yang lewat lebat. Itu kelihatan sama mata sih. Dan di situ gue coba untuk foto, ternyata karena rumahnya kecil, terus nggak flash, nggak nyebar, jadi nggak ada apa-apa. Tapi gue secara mata telanjang lihat kelebatan itu. Lihat kelebatan sampai gue bilang marah-marah kan, sampai gue bilang pocong untuk anak, pokoknya segala macem lah. Nah semua rumah gue explore. Nah akhirnya tuh yang kedua itu ada kayak apa ya, kayak suara gitu di rumah yang kedua tuh ada suara. Setelah itu mungkin kalau misalkan kerekam sama GoPro mungkin ada suaranya kali, gue nggak tahu itu binatang atau kayaknya sih itu kayak suara orang jalan. Soalnya kalau suara kayak sek 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 gitu kan paling kalau binatang seret gitu cepat, ini enggak sek 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 gitu. Nah dari situ gue mulai ngerasain merinding, terus masih was-was juga karena ini binatang atau bukan, kan di hutan kan sebelah sana itu yang dekat menara itu, takutnya ada binatang aja. Nah
setelah itu gue nyamperin tadi tuh, nyamperin Kiprana kan, nyamperin ke rumah yang pertama. Kita sempat ngobrol-ngobrol kan tadi, Kiprana nih ada sosok wanita di sini. Karena gue juga minta, Ki di sini kira-kira sebelum gue ditinggalin ada sosok apa nih di sini? Ternyata katanya ada sosok wanita. Nah, akhirnya gue fokusin tuh cari ke atas sama di tempat yang tadi Kiprana bilang, cari-cari. Gue teriak-teriak tuh, kuntilanak pokoknya segala macem lah. Gue pengen gimana caranya gue dapet nih sosok penampakan. Nah setelah itu gue foto-foto habisin semua, gue cek tuh di GoPro. Dan ini kalau misalkan terlihat di GoPro itu nggak mungkin itu editan, karena emang langsung gue review langsung kan. Ternyata ada sosok muka. Dari sosok muka itu gue langsung teriak, kuntilanak pokoknya segala macam. Kasih gue interaksi berbentuk apapun, mau dari suara mau dari yang lain. Tiba-tiba nih, sumpah nih demi Tuhan, ini berat. Terus tiba-tiba kayak gue tuh sempoyongan gitu, kayak pokoknya gak enak banget deh itu. Nah daripada nanti gue kenapa-napa karena gue di lantai 2, takutnya gue tiba-tiba terjun ya kan, terpengaruh. Emang salahnya sih gue agak menantang gitu, dan akhirnya gue ngerasain sesuatu yang di tubuh gue ini tuh beda. Udah akhirnya tanpa pikir panjang gue cari jalan kemana nih. Dan ini baru pertama kali gue ngerasain aneh gitu di dalam badan gue ini. Ternyata gue sempoyongan, gue jalan tuh, udah akhirnya gue kembali ke safe zone. Nah itu bisa dikasih lihat ke Mr. Seekers di rumah. Nah ini nih sosoknya nih, ini kayaknya ada di luar sih. Dan ini ada foto perbandingannya Sosoknya nih. Ya ini ada di foto ini ada foto perbandingan ya, Before after ya. iya, jadi beberapa menit, mungkin beberapa detik ya, foto ini, foto ke-1, foto 2, foto ke-3. Jadi foto yang ketiga ini foto ketiga, yang kedua itu yang pertama nggak ada. Nah foto yang ketiga itu ada, dan ini langsung gue review di GoPro. Mungkin Mystery Seekers bisa melihat langsung ketika gue nge-review foto ini. Mungkin ini kali Ki, gimana Ki, kira-kira gimana nih Ki gue? Ya ketempelan gitu. Karena kan satu sifatnya ingin tahuan mereka ya. Iya. Tadi juga saya sempat ke rumah yang paling pojok, terus akhirnya saya ke sini ya, atmosfernya seperti itu. Jadi karena mungkin dengan tantangan itu, kalimat tantangan, sehingga membuat mereka itu merasa penasaran siapa nih. Karena memang saya di sini aja saya nggak nantang. Biasanya saya frontal. Karena saya mikirin di pinggangan, kalau sampai ada apa-apa saya nggak bisa lari nih. Mending saya cari aman. Akhirnya kena imbas ya. Dan itu benar, gua baru pertama kali ngerasain ya, tiba-tiba tuh badan langsung kayak sempoyongan gitu. Dan itu yang paling gue takutin adalah ketika sempoyongan tiba-tiba gue loncat, itu yang gue takutin. Makanya langsung gue buru-buru. Itu sih parah. Berarti itu pengalaman ya, Pengalaman itu. experience yang didapetin nih untuk malam ini. Lanjut ke Bung Erik nih. Tadi Bung Erik kan kita duluan nih yang sudah sempat explore ke salah satu wisma pertama, Bung Erik. Karena kita beramai-ramai, jadi entitas mereka tuh ya agak sedikit susah untuk didapetin. Nah, beda pada saat seseorang masuk seorang diri. Nah, itu sudah diwakilin sama Bung Erik tadi. Nah, bisa diceritain awal muasal dan dapetin fenomena apa tuh di dalam itu? Oke, Mystery Seekers. Jadi tadi karena gue telat join, jadi pada saat gue sampai memang gak ada siapa-siapa di wisma yang pertama, villa yang pertama atau rumah pertama tadi. Jadi oke, langsung siapin peralatan. Pertama gue amazed dulu Ki, gue kagum dulu sama lokasi yang ada persis di kaki gunung gitu kan. Jadi kalau dari samping itu view-nya tuh keren banget loh. Jadi oke lah, biasanya gue kalau mendeteksi akan selalu di dalam ruangan baru keliling.
Cuman tadi entah kenapa kayaknya ini keren kalau misalnya kita Keliling dulu. dari depan dulu gitu loh Ki. Karena bangunannya tuh menurut gue sih keren banget. Ada nuansa Belandanya, ada Spanyolnya. makanya komplit gitu loh. Jadi kayak unik. Jadi oke lah, gue langsung scan dari depan dulu Mystery Seekers ya Ki ya. Nah itu pas di depan, nggak pakai lama. Kita lihat dari awal aja nih Ki. Itu udah ada sosok kayak anak kecil. Itu di depan. Itu kayak menyambut gitu loh. Dan kalau gue perhatiin di setiap depan pintu itu ada lagi Ki. Setiap depan pintu ada lagi. Ini depan pintu. Ini ada lagi sosoknya. Dan kalau kita ke pintu yang sebelahnya lagi sama. Dia kayak oke, dia ada di situ, dia ada di depan ini nanti. Oke, itu dia. Nyender di situ. Dan ini di depan. Ini kayak ya silahkan datang gitu loh. Dan baru di depan ini aja gue udah dapet sekitar 3 atau 4 sama termasuk yang besar satu ini. Ini besar banget. Oh, iya. Dan tangannya itu dia seperti nyender di Daun. di atas ini loh, di atas apa namanya tembok ini loh, plafon ini. Plafon. Jadi tangannya Oh, iya, dia betul. setinggi Seperti itu, begini ya, kayak posisinya. gini, betul. Itu gede banget kan. Jadi, oke, gue terkesima di situ. Pada saat gue masuk ke dalam, ini di atas gue dapat ada sosok di atas dia. Sosoknya ini tanpa kepala, ada kaki. Sedangkan kalau kita ke belakang itu ada lagi sosok lain yang sosok yang di sini itu Di lantai. dengan tiduran, kepala tiduran, nggak ada kaki. tapi nggak ada kaki, gitu loh. Oke, itu dan ada beberapa lagi. Jadi total Ki di dalam tempat kecil yang tadi. Ini bener banget. Ini bener banget. Ki Prana bilang bahwa mungkin pada saat rame-ramean tadi keberadaan mereka tuh malah jarang, malah susah untuk didapetin. Tapi pada saat gue tadi sendirian di bawah, gue dapat nggak kurang dari 8 sosok dalam SLS kamera dan juga ada beberapa yang terdeteksi langsung. Jadi pada saat dia ada di SLS Ki, gue deketin pakai ghost detector dan ghost detector juga interaktif gitu loh. Jadi sinyalnya itu tinggi banget gitu loh. Sedangkan gue bisa pastiin ya, mungkin teman-teman semua juga yakin bahwa di tempat itu udah nggak ada aliran listrik, udah nggak ada listrik lagi sama sekali gitu. Itu akhirnya gue ada di titik paling bawah. Gue coba untuk spirit box. Di spirit box itu kalau misalnya kita denger sempat ada suara gamelan. Suara gamelan. Habis itu disertain entah itu suara babi, entah itu suara harimau, tapi itu kerekam jelas banget suaranya di GoPro maupun di night vision. Ya ini kalau kita setel, tunggu sebentar. Kedengaran kali berada sini ya. Itu teater 1. Itu suara night vision itu. Di sini gue tanpa pencahayaan sama sekali Ki. Dan ini nggak perlu waktu lama. Dari gue matiin lampu. Ini juga udah ada. Nanti kita dengar suara gamelan. Ini tuh, Ngorok. dan itu berkali-kali. Ya, suara ngorok. Jadi pas di bawah tadi gue juga lupa cerita, di ruangan yang gue akhirnya spirit box kan ada kamar mandi tuh kayak. Jadi pas gue masuk ke kamar mandi itu kayak kelawar dari dalam mau nabrak gue. Jadi gue langsung kaget gitu, gue menghindar. Tapi gue langsung cari kemana kelawarnya, karena gue nggak mau dia abis itu nabrak gue dari samping atau dari belakang kan. Jadi gue langsung cari itu yang nabrak gue barusan apaan. Gue cari nggak ada.
gue cari nggak ada, itu masuk banget di kamera tuh kelihatan deh. Bingungnya gue itu apaan, keluar dari mana lu? Nggak ada tadi. Karena dia masuknya ke dalam. Dia ke dalam dari kamar mandi itu ke dalam ruangan. Paling nggak kalau misalnya ya nggak Masih mungkin ada lah dia. inilah jeda dia Betul. terbang gitu kan. Dia terbang aja gue masih lihat gitu loh. Masa ya pas dia lewat gue ke belakang gini itu kanan kiri nggak ada. Bener. Persis banget itu ceritanya kayak gitu. Gila. Karena ya kembalikan lagi kalau kita berbicara tentang astral, ya siapapun tidak bisa melihat secara utuh, ya kan? Paling tidak bisa membuktikan bahwa di situ ada sosok-sosok yang tertangkap menggunakan media-media yang memang kita gunakan. Iya, iya. Tapi kembalikan lagi, jin ya seperti itu. Kadang bisa mengkamuflase menjadikan makhluk yang menyeramkan bahkan bisa dilihat. Iya. Ada juga yang memang dia tidak mau untuk diperlihatkan Iya. pada orang banyak. Nah, seperti itu. Nah, karena itu temuan-temuan kita ini kan berarti kan temuan-temuan yang hampir berbeda ya satu Iya. sama lain. Kalau gitu kita coba sesi conjuring. Oke. Mungkin bisa berdialog sama sosok Oke, kita atau coba ya. menggunakan alat-alat teknologi yang Bung Erik bawa. Iya. Mr. Seekers, kita akan coba melakukan sesi conjuring. Siapa tahu akan ada fenomena yang bisa tertangkap dan hadir di sini yang bisa kita tanya, karena tadi sempat ada Kang Adi narasumber yang kebetulan memang dia di sini dari kecil Oke. sampai sekarang. Pernah ada seorang laki-laki ya di KSD Iya. yang konon katanya meninggal, Oke. tapi tidak diketemukan meninggalnya kenapa. Dan kalau dibilang meninggal harusnya kan ada Jasad ya. jasadnya. Berarti kalau tidak diketemukan kan masih ambigu nih. Iya, Apakah iya. dia meninggal ataupun dia masuk ke dimensi lain nih? Iya, hilang gitu ya. berarti. Betul. Karena kalau misalkan disebut namanya, Mhm. konon katanya Kan jauh. dia akan menjawab. Wah, Cuman ingat namanya nggak? itu Gitu dia. dia. Pada saat ditanya lupa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo gue. Ya biasa. Makasih. Oke, sekarang saya butuh nama. Saya butuh salah satu nama yang ada di sini. Berhenti! Tapi dia menjauh dari lu, Gi. Iya. Akhirnya dilebarin dong itu nggak bisa. Ini kencang banget tapi yang di sini Senternya enggak lebarin dong. bisa. Di sini nggak kenapa-napa dong. Di belakang di Pranalewu itu normal, tapi di sana itu kan. Terima kasih. Langsung berhenti. Coba kalian masukin ke ghost detector saya. Ke ghost detector yang ada di sini. Untuk menyebutkan satu kalimat atau satu nama. Jika kalian ada, jangan hanya bentuk, energi kalian yang ada di sini. Kita menantang kalian untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Terima kasih udah datang dan menyambut kita, tapi kita butuh nama. Netral. Netral. Habis itu nggak dapet sinyal. Hilang. Kenapa lagi? Hilang. Hilang tuh. Gila. Bisa kayak gitu ya? Anginnya tuh. Bisa kayak gitu Ki Pranalewu, gila. Oke, Ki, Mystery Seekers, gue masih kehabisan kata-kata. Ini baru, lagi-lagi kalau gue cuma dengar kabar, gue nggak akan percaya sesi yang barusan. Oke, karena
mulai dari sesi tadi, spirit box kita sama-sama tahu ini susah nangkep frekuensi di daerah ini. Di daerah ini nggak ada siaran radio, nggak ada sinyal juga, hampir nggak ada di sini Mystery Seekers. Dan tadi pada saat mulai spirit box, di mana Mr. Tech ini tiba-tiba langsung tinggi dan sempat kedengaran ada suara laki-laki di sini gitu. Tapi nggak cuman itu yang buat gue takjub, tapi ada satu sesi tadi barusan ini Mystery Seekers di mana lo tuh bisa dengan gampangnya, gue bisa bilang gampangnya mengendalikan angin. Angin yang bener-bener nggak, pohon ini pun nggak mau bergerak. Sampai tadi pada saat Kiprana Lewu suruh anginnya untuk besar, itu udah hampir kayak badai di sini. Gue tatoan doang tapi ya merindingnya kelihatan gitu loh Mystery Seekers. Jadi gue mau tanya, itu ilmu apaan yang lu pakai? Kamu tahu nggak? Iya, Ini remote AC bro. itu anginnya gede banget ya, kayak Enggak. Itu extraordinary. Itu Mystery Seekers nggak bisa. Gue juga kalau ditanyain, gue akan jawab gue nggak tahu itu gimana caranya. Ini kita di tengah hutan, siapa yang bisa kendalin angin di hutan? Jawab kenapa sih Ki? Ya mungkin merinding asli. anginnya gede gila, banget. karena ini kan di alam terbuka aja bro. Jadi Tapi lu mengendalikannya persis di sekitar sini. Kalau tadi sama-sama kita lihat juga pada saat dia bilang berhenti, di sini ini belakang kita nggak ada yang goyang, tapi di sebelah kanan kru kabar misteri juga lihat semua. Gimana pohon yang itu udah hampir tumbang. Gue nggak mengada-ada gitu. Kalau nggak emes banget, gue kagak sampai kayak gini. ya sama aja pertanyaannya, kenapa makhluk astral yang kita yang kebetulan saya observasi berdasarkan kemampuan praktisi spiritual atau supernatural, mampu alat seperti ini bisa menangkap sinyal mereka. Oke. Seperti itu aja bro. Sama juga kenapa dari dimensi mereka bisa ada sangkut paut Iya. suara seperti itu. Itu Iya. kan walaupun bisa dijelaskan secara logika, Iya. gitu. Karena memang ini rangkaian yang dibuat oleh manusia, betul kan? Nah, sama halnya seperti itu. Anggap saya sebagai orang yang awam, yang tidak mengerti tentang cara bagaimana menangkap kamera LSR menangkap objek. Dengan kamera SLS bisa mendapatkan Menangkapkan, pergerakan. Nah, sama seperti hal seperti itu. Jadi artinya ilmu memang sudah diciptakan dari zaman dulu kan? Iya. Gitu loh. Nah, akhirnya bisa kita pelajari dan bisa kita kaji karena seiring waktu berjalan. Nah, Oke. seperti itu aja. Oke. Gitu loh. Kalau mereka bisa ditangkap dengan menggunakan alat-alat seperti ini, kenapa yang sudah ada ilmunya, maksudnya yang tidak menggunakan alat teknologi atau penunjang tidak bisa mengendalikan? Hal seperti itu juga sudah terjadi di zaman dahulu. Oke. Seperti itu. Tapi jujur Mystery Seekers, setelah berpuluh-puluh episode gue ya bersama Kipran Leo, kita tahu sama-sama paranormal funky ini aku sakti ya. Tapi baru hari ini gue saksikan secara langsung gimana dia bisa mengendalikan angin ini. Gila, kalau bisa tukeran sama teknologi gue, ajarin boleh deh Ki, gitu loh. Itu gila sih. Keren. Oke. banget anginnya gila. Baik, itu sekilas intermezzo dari tim kabar Mystery Seekers. Tapi yang jelas ya itulah sebuah pengetahuan, sebuah kemampuan. Kalau kita balut dengan kesungguhan dan keyakinan, pasti akan membuahkan hasil seperti itu. Dan tidak ada yang mustahil. Oke, setuju. Mystery Seekers, jin dimanapun mampu membuat siapapun menjadi takut. Itulah tugas kita sebagai manusia yang menjadikan diri kita khalifah untuk melawan rasa takut. Karena rasa takut hak milik progresif setiap manusia. Tapi ingat, rasa takut itu wajar, tapi jangan menjadi orang yang penakut.